Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diya Alisyam dengan NPM 220120101394. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai olah data saya untuk dalam rangka memenuhi tugas UTS analisis multivarian kelas B. Nah, langsung aja kita lihat tabel berikut. Nah, maaf saya menggunakan rekaman HP, tidak bisa menggunakan rekaman laptop karena bermasalah seperti itu. Jadi saya hanya bisa menggunakan rekaman HP seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan 3 variabel X dan juga 1 variabel Y. Nah, berikut merupakan data mentah dari kuesioner yang telah saya buat seperti berikut. Totalnya ada 36 responden, yaitu X1 digital marketing, untuk X2 nya social media engagement, untuk X3 nya customer trust, dan juga untuk variabel Y nya yaitu loyalitas pelanggan, yaitu untuk variabel dependennya. Langsung aja kita ke aplikasi SPSS. Nah, data tabulasi tadi telah saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk variabelnya seperti ini. Nah, ini X1 digital marketing, X2 social media engagement, X3 customer trust, dan untuk variabel Y-nya loyalitas pelanggan. Dengan data seperti ini. Kemudian kita akan melakukan uji instrumen pertama, yaitu uji validitas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengukur instrumen kita apakah sesuai dengan dan valid dengan total skor kita. Seperti itu. Langsung saja kita gaskan, yaitu kita klik yang analyze seperti ini. Kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, kemudian kita masukkan, sebentar kita hapus dulu, masukkan instrumen X1.1 sampai dengan X1 nya variabel digital marketing kita masukkan. Nah, kemudian kita pilih person, korelasinya kita pilih ke person, test of signifikannya kita pilih to tail, kemudian kita centang flag significant correlation. Oke. Nah, dapat kita lihat, maaf saya zoom sedikit. Nah, mungkin segini cukup. Nah, untuk nilai dari si X1.1 dengan total skor 0,699. X1 nya digital marketing dengan nilai 0,699. Nah, apakah valid? Nah, untuk mengukur apakah valid, standar dari skor percent correlation yaitu 0,3. Apabila dia di atas 0,3 maka dia dikatakan valid, minimum 0,3. Seperti itu. Itu untuk percent correlationnya. Kemudian untuk nilai signifikannya, nah untuk nilai signifikan dari uji validitas yaitu 0, di bawah 0,05 seperti itu, maka dia biasa dikatakan signifikan valid. Nah, X1.1 memiliki percent correlation 0,669 dengan nilai signifikan 0,000. X1.2 memiliki nilai percent correlation 0,511 dengan nilai signifikan 0,001. Kemudian X1.3 memiliki percent correlation 0,528 dengan signifikan 0,001. Kemudian X1.4 memiliki percent correlation 0,544 dengan signifikan nilainya 0,001. X1.5 percent correlation nilainya 0,677 dengan signifikannya 0,000. Kemudian X1.6 persen correlation-nya bernilai 0,351 yang sangat ngepres sekali. Ini adalah nilai terkecil dengan signifikannya 0,036, masih di bawah 0,05.
tapi sangat-sangat mepet seperti itu untuk X1.6-nya. Nah, itu adalah korelasi dari digital marketing. Kemudian kita lanjut cari X2-nya. Analyze, correlate, bivariate. Kita hapus dulu, pindahkan ke kiri. X2 instrumennya social media engagement. Kita klik OK. Nah, seperti berikut nilai dari X2-nya, yaitu bernilai total persen correlation-nya social media engagement X1.1 adalah 0,581 dengan nilai signifikannya signifikan totalnya 0,000. Kemudian X2.2-nya persen correlation bernilai 0,525, kemudian signifikan nilainya 0,001. Kemudian X2.3 persen correlation-nya bernilai 0,568 dengan signifikan nilainya 0,000. X2.4 bernilai persen correlation-nya 0,728 dengan persen signifikannya 0,000. Untuk X2.5 bernilai 0,532 dengan signifikannya 0,001. Kemudian X2.6 persen korelasinya bernilai 0,596 dengan signifikan nilainya 0,000. Itu adalah variabel independen kedua dari social media, yaitu social media engagement. Oke, kita beralih ke variabel lain, yaitu variabel X3. Caranya masih sama. Kita pindahkan dulu. Kita masukkan X3-nya, yaitu X3-nya adalah customer trust. Oke, nah untuk nilai dari X3.1-nya yaitu persen correlation-nya 0,517 dengan nilai signifikannya 0,001. Kemudian untuk X3.2-nya bernilai 0,630 dengan signifikan nilainya 0,00. Kemudian X3.3-nya bernilai 0,557 dengan signifikan nilainya 0,000. Kemudian X3.4-nya bernilai 0,689 dengan signifikan nilainya 0,000. Untuk X3.5-nya persen correlation bernilai 0,477 dengan signifikan nilainya 0,003. Kemudian untuk X3.6 persen correlation bernilai 0,641 dengan signifikan tailnya 0,000. Itu adalah variabel dari X3 customer trust. Nah, lalu kita beralih ke variabel terakhir, yaitu variabel dependennya, yaitu variabel Y. Variabel Y masih sama caranya. Kita pindahkan dulu ke kiri, kemudian kita masukkan Y1, instrumen Y1 sampai dengan loyalitas pelanggan. Oke. Nah, ini adalah nilai dari korelasi dari variabel Y, yaitu loyalitas pelanggan dengan nilai persen correlation 0,481. Signifikan nilainya yaitu 0,003. Y2-nya bernilai 0,588 dengan signifikannya 0,000. Kemudian Y3 persen correlation-nya 0,638 dengan signifikan nilainya 0,000. Kemudian Y4 persen correlation-nya bernilai 0,656 dengan signifikan nilainya 0,000. Kemudian Y5-nya bernilai persen correlation-nya yaitu 0,448 dengan signifikan nilainya 0,0006. Kemudian Y6-nya persen correlation-nya bernilai 0,550 dengan signifikan nilainya 0,001. Seperti itu. Itu tadi adalah penjelasan mengenai uji validitas dari X1 digital marketing, kemudian X2 social media engagement, kemudian X3 adalah customer trust, kemudian kemudian variabel Y-nya adalah loyalitas pelanggan. Bisa dikatakan semua
nilai tadi dikatakan valid karena berada di atas 0,3 semua kecuali yang ini, yaitu ngepas 0,351 yaitu variabel x 1.6 dengan nilai signifikannya di atas 0, masih di bawah 0,05 ya, seperti itu. Nah, oke, lanjut saya akan menjelaskan mengenai uji instrumen uji reliabilitas. Nah, untuk apa sih uji reliabilitas itu? Nah, uji reliabilitas digunakan untuk menguji mengukur instrumen penelitian kita itu masih bisa nggak digunakan di tempat dan waktu yang berbeda. Seperti itu. Nah, jadi kalau instrumen penelitian kita masih reliable enggak ya? Nah, seperti itu. Nah, untuk jelasnya langsung aja ke penjelasan berikut. Oke, jadi langsung saja kita eksekusi. Untuk menganalisis uji reliabilitas kita masih sama, yaitu menggunakan analyze. Nah, kalau tadi di uji validitas kita menggunakan correlate, di uji reliabilitas kita menggunakan scale, kemudian reliability analysis. Nah, kita hanya memasukkan instrumennya saja, yaitu x1.1 sampai dengan x1.6. Kemudian kita namai sesuai x1-nya, yaitu digital marketing. Seperti itu. Oke. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari crown bench alpha-nya yaitu 0,492. Nah, di uji reliabilitas ini dia dikatakan reliable apabila nilai reliabilitasnya atau crown bench alpha-nya yaitu 0, di atas 0,7. Nah, tetapi jika didapati crown bench alpha-nya 0,6, maka masih ada toleransi seperti itu. Nah, sayang sekali untuk X1-nya digital marketingnya yaitu masih di bawah 0,7 yaitu 0,492, sehingga instrumen tadi tidak bisa dipakai, seperti itu, tidak reliable, yaitu 0,492 seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi nilai X2-nya, kita pindahkan X2 masuk, yaitu social media engagement. Oke. Nah, untuk nilai dari crown bench alpha dari social media engagement yaitu 0,608. Sangat tipis sekali dan masih dapat ditoleransi apabila dia bernilai 0,608 seperti itu. Masih sebaiknya yaitu 0,7 ke atas. Kemudian kita cari lagi analyze, scale, reliability, kita pindahkan, kita masukkan instrumen ketiga X3, yaitu customer trust. Nah, untuk nilai dari crown bench alpha-nya yaitu 0,584, masih di bawah standar yaitu 0,7, jadi kurang bisa dipertimbangkan reliabilitasnya 0,58, di bawah batas toleransi yaitu 0,6.
kemudian kita beri lagi ke variabel y nya, kita pindahkan dulu Y1 sampai dengan Y6, yaitu loyalitas customer. Nah, untuk nilai dari loyalitas customer yaitu 0,559, maka dia tidak reliable karena di bawah batas toleransi yaitu 0,6. Jadi semua nilai di sini sangat tidak reliable karena di bawah 0,7 dan di bawah batas toleransi 0,6 kecuali ini saja yaitu 0,608, maka dia tidak bisa dipakai instrumennya seperti itu. Sekian penjelasan mengenai instrumen uji reliabilitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu dibagi menjadi tiga, yaitu uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitas. Ini yang utama kita pakai tiga ini. Nah, untuk penjelasannya langsung aja di laptop. Nah, untuk untuk uji asumsi klasik, kita hanya mencari nilai variabelnya saja. Ya, total square variabelnya saja, yaitu X1, X2, X3, dan Y, yaitu digital marketing, social media engagement, customer service, dan loyalitas pelanggan. Untuk datanya seperti ini. Nah, ini udah saya masukkan dari data yang ada di sini, yaitu total dari X1, X2, X3, dan Y. Nah, jadi langsung aja kita eksekusi, yaitu yang pertama di analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita masukkan variabel independennya ke sini dan variabel dependen ke sini. Kemudian kita setting dulu di statistik, kita centang ini, continue, kemudian plot, kita cari untuk separate kita taruh di X, dan S-recit kita taruh di Y. Kita centang histogram, normal probability plot, continue, kita cek lagi, oke. Plot oke. Kemudian save, kita centang unstandardized ini saja. Kemudian oke. Nah, maka muncullah nilai seperti ini. Nah, ini adalah koefisien histogram plot. Nah, saya jelaskan lagi. Untuk uji normalitas, ya uji normalitas kan uji asumsi klasik dibagi menjadi tiga, yaitu normalitas, multikolinear, dan heterokedasitas. Untuk uji normalitas itu dia dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada histogram, kemudian ada p-plot, dan juga ada lagi yaitu Kolmogorov, kalau nggak salah namanya Kolmogorov. Itu harus kita cari lagi Kolmogorov.
Saya jelaskan dulu. Kita cari lagi, kita cari Kolmogorov-nya. Untuk Kolmogorov, nah kita blok ini, kita analyze. Nah, untuk mencari Kolmogorov, kita carinya di non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian one sample ks. Nah, kita masukkan ini ke sini, ini saja yang understandarized, yang ini res ini sini, kemudian oke. Nah, pertama untuk jadi nilai dari uji normalitas itu harus di atas 0,05, maka dia dinyatakan signifikan dan normal, maka dan berarti itu normal. Nah, dapat dilihat yang pertama yaitu ada histogram ya. Histogram apabila dia membentuk lonceng seperti ini, bagus ya kan, membentuk lonceng rapi, bagus, seret, maka dia dikatakan normal. Yang pertama itu histogram, bukan normal. Kemudian yang kedua ada p-plot. Nah, p-plot apabila dia mengikuti garis, titik-titiknya ini mengikuti garis ini, seret ke atas. Nah, ini kan lumayan rapi ya, seret, tidak mencong sana sini, tidak mencong di sini, rapi lurus, seret, maka dia berarti normal. Kemudian yang ketiga yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, nilai signifikannya yaitu 0,200, maka dia dikatakan normal. Di atas 0,05, maka dia dikatakan normal, 0,200. Nah, itu untuk uji normalitas. Kemudian untuk uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas kita lihatnya di sini. Nah, di koefisien ini. Nah, statistik VIF. Nah, VIF apabila dia di bawah 10, ya, apabila dia di bawah 10, maka dia bebas dari multikolinearitas apabila dia di bawah 10. Nah, untuk digital marketing kan ini kan 1,9 kan, 1,9, kemudian social media engagement 1,7, customer service 1,5, maka dia bebas dari multikolinearitas karena nilainya dia di bawah 10. Bagus. Nah, untuk toleransi kolinearity-nya dia harus di bawah, di atas harus kurang dari 0,1 untuk toleransi kolinearity-nya. Ya, harus di atas 0,1. Kalau kita lihat digital marketingnya, kolinearity-nya yaitu 0,528 ya kan. Untuk social media engagement-nya total toleransi kolinearity-nya 0,588, sedangkan customer service 0,648, maka dia terbebas dari multikolinearitas. Seperti itu. Itu untuk uji multikolinearitas yang kedua. Yang terakhir uji heterogedasitas. Nah, ini dia. Apabila titik-titik scatter plotnya menyebar ya kan, bukan menyebar, di sini ada, dan tidak membentuk pola tertentu, misalnya titik-titiknya membentuk lingkaran atau membentuk memanjang seperti ini, titik-titik ini. Apabila dia membentuk pola tertentu, maka dia terjadi heterogedasitas, dan bisa kita lihat di layar titik-titiknya ini menyebar, maka dia tidak terjadi heterogedasitas, maka dia bagus seperti itu.
Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitas. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai part terakhir dari uji SPSS ini, yaitu uji analisis berganda yang terdiri dari uji determinasi, uji F, uji T, dan juga persamaan regresi. Langsung aja kita ke layar laptop. Nah, di sini adalah data yang ada, yaitu variabel X1, X2, X3, dan Y. Kita hanya mengambil variabel intinya saja. Nanti langsung aja kita olah, yaitu di analyze, kemudian di regression linear, kita masukkan data variabelnya ke independen, dan varietas panggan variabel Y di dependent. Untuk pengaturan ininya tidak usah kita ubah, tidak seperti di uji asumsi klasik yang perlu kita centang salah satu. Kalau di uji analisis regresi tidak perlu, ini juga tidak perlu diisi, ini juga. Langsung aja kita oke. Nah, ini adalah hasil dari olah data yang saya lakukan. Di sini adalah R square. Total R square kita mendapatkan nilai sebesar 0,4000 atau sebesar 40%. 40%-nya kita mendapatkan nilai dari variabel yang kita teliti, yaitu customer service, social media engagement, dan digital marketing. Sisanya 60% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi 0,4 atau 40% itu dipengaruhi oleh variabel yang kita teliti, dan sisanya 60% dia dipengaruhi oleh variabel lain dari penelitian lain. Seperti itu. Itu adalah penjelasan untuk R square. Nah, kemudian penjelasan mengenai uji F. Kalau tadi adalah penjelasan mengenai determinasi R square, sekarang kita masuk ke uji F. Uji F ini bersifat simultan, yaitu keseluruhan. Oke, dapat kita lihat bahwa nilai uji F kita signifikannya bernilai 0,001, yang berarti di bawah batas minim, yang berarti bersifat signifikan. Karena uji F ini dikatakan signifikan apabila dia di bawah 0,005, seperti itu. Apabila dia di bawah 0,005 di bawah 0,05 dia dikatakan signifikan. Jadi uji F kita signifikan. Nah, untuk uji T, uji T ini bersifat parsial, yaitu sendiri-sendiri. Kalau tadi di uji F bersifat simultan secara keseluruhan, ya keseluruhan dari variabel ini, customer service, social media engagement, digital marketing. Nah, di uji T ini dia bersifat parsial, yaitu sendiri-sendiri. Nah, sama nilainya harus di bawah 0,05. Nah, bisa kita lihat yang paling signifikan yaitu kita lihat digital marketing bernilai 0,066, kemudian social media engagement dia bernilai 0,311, kemudian customer service bernilai 0,258. Nah, dapat dikatakan bahwa uji T ini dia tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05 semua. Berarti dia tidak dikatakan tidak signifikan. Nah, setelah uji T, kita lanjut cari
nilai yang terbesar. Nilai terbesar dari kita lihat di B ya, koefisien B ini unstandardized B, nilai terbesarnya yaitu dipengaruhi oleh digital marketing, yaitu sebesar 0,349. Nilai terbesarnya dinilai 0,349, sosial media 0,1, customer service 0,17. Nah, kemudian kita cari persamaan regresinya. Persamaan regresinya yaitu karena tidak ada yang signifikan, berarti persamaan regresinya yaitu Y sama Y yaitu 0,737, kemudian kita ambil yang terkecil saja yaitu digital marketing yaitu 0,06. Jadi persamaan regresinya dipengaruhi oleh Y dan juga X1 ya, X1 0,06 dan juga Y. Persamaan regresinya yaitu Y 0,737. Oh maaf, Y nya bernilai 7,37, kemudian X1 digital marketing bernilai 0,06. Seperti itu adalah penjelasan dari analisis regresi.